Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apakah kalian semua sudah siap belajar? Jika sudah siap, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Setelah selesai berdoa, yuk kita simak bersama-sama penjelasan guru berikut ini. Anak-anak, Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama untuk hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunatullah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa yang lain? Di manakah kamu bertemu dengan mereka? Lalu, apa yang kamu lakukan bersama mereka? Anak-anak, tentu kita pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia ini. Kita bisa melihatnya di TV, media sosial, atau melihatnya dengan bertatap muka secara langsung. Kita bisa melihat anak-anak, perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya, kita bisa melihat tentang postur tubuh mereka, bahasa mereka, karakter mereka, warna kulit, budaya mereka, dan juga agamanya yang berbeda-beda. Anak-anak, tahukah kalian ada beberapa bangsa besar yang hidup di negara kita ini, seperti Melayu, Arab, Cina, dan bangsa Eropa. Di negeri kita ini juga dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Tahukah kalian anak-anak kalau di negara kita ini ada kurang lebih 714 suku dan juga ada lebih dari 1001 bahasa yang ada di dalam negeri kita ini. Masing-masing memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing, seperti pada pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura. Sedangkan untuk agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga sangat beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, untuk apa Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam? Tahukah kalian anak-anak mengapa? Ya, tujuannya adalah untuk saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Anak-anak, setelah pembelajaran kali ini, Bu Guru harap kalian dapat menerima dengan baik keragaman dan perbedaan yang ada di sekitar kita. Dalam keragaman dan juga perbedaan, hendaknya kita selalu menghargai. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia meskipun berbeda bangsa atau berbeda suku dengan kita. Kita juga hendaknya mencoba untuk mengenal mereka untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Anak-anak, coba kalian perhatikan hadis berikut ini. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya albir atau kebaikan atau kebajikan adalah akhlak yang mulia. Sedangkan dosa atau keburukan yaitu apa yang engkau gelisahkan dalam hatimu dan yang engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Akhlak mulia itu meliputi akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia kepada sesama manusia, dan akhlak mulia kepada alam sekitar. Berperilaku baik atau berakhlak mulia adalah pokok dari ajaran agama Islam.
Lalu, seperti apa akhlak mulia yang dicontohkan dalam agama Islam? Contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian, sikap mulia kepada sesama manusia, contohnya yaitu dengan cara bersikap lemah lembut, saling tolong-menolong antar sesama manusia. Sedangkan sikap mulia terhadap alam yaitu contohnya menjaga alam sekitar, melindungi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, tahukah kalian bahwasannya kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi kebaikan juga dikenal di agama-agama yang lainnya. Semua agama mengajarkan pada pemeluknya untuk saling menghormati, saling membantu, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan juga saling mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, menipu, berbohong, berkhianat, dan menganiaya orang lain. Untuk itu anak-anak, marilah kita saling berbuat baik meskipun kita berbeda agama dengan orang lain. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang lain yang kalian jumpai. Begitupun dalam berteman anak-anak. Dalam berteman, kalian tidak boleh memilih-milih teman karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lainnya bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Hal itu karena keragaman sebagai sunatullah dan anugerah yang harus kita syukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk bersama-sama maju. Anak-anak, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan saling menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan cara 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti satu sama lain. Namun anak-anak perlu kalian ingat bahwasanya toleransi ini pun ada batasnya. Dalam bertoleransi, kita tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan agama kita. Kita dilarang untuk melakukan toleransi dalam hal ibadah dan juga akidah. Dikisahkan suatu hari, kaum musyrikin Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kaum musyrikin Mekah mengatakan bahwa mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Dan kemudian untuk 1 tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan umatnya harus mengikuti atau menyembah Tuhan kaum musyrikin. Namun tahukah kalian anak-anak, Rasulullah SAW menolak keras usulan kaum musyrikin tersebut. Karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama antara agama kaum musyrikin dan juga agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menolak usulan tersebut dengan cara berpedoman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Dalam Quran Surat Al-Kafirun, Allah berfirman dengan tegas bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang kafir tidak akan menyembah Tuhan yang disembah oleh Rasulullah selama mereka masih dalam keadaan kafir. Anak-anak, kesimpulan dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 dan 6 merupakan penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan, juga tidak boleh adanya kerjasama yang mencampur adukkan dua akidah dan ibadah yang berbeda.
Dengan demikian anak-anak, jangan sampai kita pernah melakukan toleransi dalam hal ibadah dan juga akidah karena kedua hal itu sangat dilarang oleh agama kita. Jika toleransi dalam hal yang lain tentu saja boleh, tetapi dalam ibadah dan juga akidah sangat dilarang. Anak-anak, tahukah kalian, kita boleh melakukan toleransi selain dalam hal ibadah dan juga akidah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang perhatian terhadap pengemis tua Yahudi yang tinggal di suatu pasar di Madinah. Setiap hari Rasulullah selalu menyuapi pengemis tersebut dengan lemah lembut dan juga dengan sikap yang baik. Meskipun Rasulullah selalu diejeknya, selalu dihinanya, namun Rasulullah tetap bersikap baik kepada pengemis tua tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan salah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang lain yang berbeda agama. Ada pula contoh yang lain anak-anak saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai rombongan yang membawa jenazah melewati hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri untuk menghormati, padahal jenazah yang lewat tersebut merupakan jenazah orang Yahudi. Namun Rasulullah tetap menghormatinya. Anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua dapat mencontoh atau meneladani sikap toleransi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui WA. Semoga pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya anak-anak, kalian kerjakan soal berikut ini di buku portofolio. Kalian boleh menulis jawabannya saja. Kemudian setelah selesai, kalian foto dan diupload ke Google Formulir yang alamatnya sudah dibagikan di grup ya. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jangan lupa beribadah.